berharap semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah memasuki tema 4, yaitu globalisasi. Nah, apakah anak-anak sudah menyiapkan buku tematik tema 4-nya? Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, apakah anak-anak masih ingat siapa saja negara pendiri ASEAN? Nah, untuk menambah semangat anak-anak hari ini, Bunda mempunyai sebuah tepuk, namanya tepuk pendiri ASEAN. Seperti ini tepuknya. Tepuk pendiri ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, seperti itu tepuknya anak-anak. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, kemudian simak video dari Bunda berikut ini. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN bersama Bunda Tanti. Kerjasama antar negara. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbagai usaha dilakukan masyarakat untuk bekerja sama dengan masyarakat di seluruh dunia. Hal inilah yang mendorong negara-negara untuk saling bekerja sama satu sama lain. Jenis kerjasama antar negara. Pertama, kerjasama bilateral. Merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kedua, kerjasama regional. Merupakan kerjasama antar negara dalam satu kawasan. Contohnya, kerjasama antar negara di ASEAN. Dan yang ketiga, kerjasama multilateral. Merupakan kerjasama satu negara dengan beberapa negara lain di dunia. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Bidang ekonomi. Yang pertama, pembentukan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Merupakan penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama anggota ASEAN. Yang kedua, pembentukan IRRI, International Rice Research Institute. Merupakan badan penelitian pertanian yang didirikan di Filipina. Yang ketiga, mendirikan proyek industri bersama meliputi pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia, pabrik Abu Soda di Thailand, serta pabrik mesin diesel di Singapura. Dan yang keempat, mengembangkan jaringan transportasi, pariwisata, dan perkebunan. Selanjutnya, bidang pendidikan. Pertama, melakukan pertukaran pelajar. Kedua, membentuk kelompok penelitian antar negara. Ketiga, penyetaraan ijazah di negara-negara anggota ASEAN. Dan yang keempat, menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan demokrasi, perdamaian, dan menghargai HAM. Bidang teknologi. Mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Dan membangun kota jaringan cerdas ASEAN. Selanjutnya, bidang sosial. Memberikan bantuan kepada anggota negara ASEAN yang mengalami bencana alam berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Serta bekerja sama mengatasi peredaran narkotika di negara-negara ASEAN. Selanjutnya adalah bidang budaya. Mengadakan pentas budaya dan kuliner Nusantara di luar negeri. Pameran hasil kerajinan tradisional, studi banding dan pertukaran informasi budaya tiap negara, serta festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Selanjutnya adalah bidang olahraga.
Yang pertama, SEA Games, yaitu pesta olahraga negara-negara ASEAN setiap 2 tahun sekali. Yang kedua, ASEAN Para Games, yaitu ajang olahraga difabel atau atlet-atlet yang mengalami cacat fisik yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. Dan yang ketiga, AFC, yang merupakan kejuaraan sepak bola ASEAN setiap 4 tahun sekali. Selanjutnya, bidang politik dan keamanan. Pertama, Perjanjian Kawasan Damai Bebas dan Netral atau Zona of Peace, Freedom and Neutrality pada 20 November 1971. Kedua, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara pada 20 Februari 1976 di Bali. Yang ketiga, Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Bangkok pada 15 Desember 1997. Dan yang keempat, pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN pada 7 Oktober 2003 di Bali. Nah, demikian tadi anak-anak materi yang dapat Bunda sampaikan. Setelah ini, silahkan anak-anak mengerjakan kuis yang telah Bunda sediakan di e-learning Sekolah Teladan. Nah, demikian tadi materi yang dapat Bunda sampaikan. Bagaimana? Apakah anak-anak paham dengan materi tersebut? Apakah anak-anak sudah mengetahui bentuk kerjasama apa saja yang Indonesia jalin dengan negara-negara lain di ASEAN? Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang materi tersebut, Bunda telah menyediakan kuis di e-learning Sekolah Teladan. Nah, anak-anak silahkan kerjakan kuis tersebut dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Bunda yakin anak-anak bisa mengerjakan kuis tersebut dengan maksimal karena di Teladan semua anak hebat. Sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan agar anak-anak senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta menjalankan